gitu ya, mengontrol dari teman-teman yang melaksanakan kegiatan Watwani Foundation ini. Nah, pelatihannya ya pelatihannya itu teman-teman akan melaksanakannya dengan sendiri gitu ya, sendiri, mandiri, fleksibel, bisa diatur waktunya dan kita beri waktu selama 3 bulan gitu ya, selama waktu 3 bulan untuk menyelesaikan materi-materinya. Nah, karena sendiri, ya, ini biasanya justru kalau sendiri, kalau mandiri atau sendiri, itu tingkat kegagalannya lebih tinggi gitu ya. Kenapa lebih tinggi kegagalannya? Karena biasanya kalau mandiri rasa malasnya itu lebih tinggi gitu ya dibandingkan kalau kita masuk kelas. Ya, kalau masuk kelas kan kayak teman-teman kuliah itu udah ada jadwalnya tuh. Hari Senin masuk kelas, pasti akan masuk kelas gitu kan. Nah, kalau ini kan nggak ada misalnya hari ini masuk kelas enggak gitu. Teman-teman yang atur sendiri. Nah, justru karena tidak diatur, jadi itu makanya teman-teman itu harus punya komitmen ya, komitmen yang tinggi ya supaya bisa menyelesaikan apa namanya pelatihan ini gitu ya. Tadi kalau misalnya teman-teman masuk kelas pasti akan selesai 14 kali pertemuan pasti otomatis selesai. Yang penting kan teman-teman ngikutin ya. Tapi kalau misalnya mandiri, nah ini justru yang saya katakan tadi tingkat kegagalannya tinggi karena harus memanage rasa malas gitu ya. Merasa malas untuk mengerjakan mengikuti gitu ya modul-modul ataupun video-video ataupun materi-materi yang ada di platform Wadani Foundation seperti itu. Nah, jadi maka saya harapkan komitmen yang tinggi dalam mengikuti pelatihan ini karena tadi fleksibilitasnya sangat tinggi. Teman-teman bisa ngerjain malam, bisa ngerjain pagi, bisa ngerjain hari Minggu, hari libur, eh, kapan aja gitu ya. Bahkan sambil di perjalanan pun juga bisa ya karena bisa ngerjain mengikuti dari handphone, smartphone gitu ya. Nah, kemudian itu kan juga bisa dicicil, nggak harus misalnya eh, apa dalam satu batch gitu, sorry, dalam satu materi harus diselesaikan tidak gitu. Jadi biasanya oh ini saya cuma bisa 1 jam atau saya bisa setengah jam atau bisa dua jam ya. Tapi kalau cuma setengah jam ya nanti selesainya juga lama gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyempatkan waktu ya minimal sejam 2 jam gitu ya dicicil, dipelajari gitu ya. Kemudian mengerjakan ada quiz-quiznya ya. Kalau salah ada quiz-quiznya ya nanti ada assessmentnya gitu ya. Nanti bisa lulus ya dengan nilai yang minimal kalau nggak salah 75 ya kalau nggak salah ya. 75 nanti baru teman-teman mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya teman-teman mendownload sendiri juga karena langsung secara otomatis kalau teman-teman menyelesaikan modul pelatihannya. Nah, tapi kita dari LKKPK, dari kampus minta tolong ya, kalau yang sudah dapat sertifikat, nanti eh, Mas Raffi akan menyediakan link ya supaya teman-teman tetap mendownload dan kemudian melaporkan ke submit ke link yang disediakan oleh kampus ya supaya kita punya dokumentasi kalau teman-teman tuh punya sertifikat gitu ya. Nah, mungkin nanti Pak Nana bisa menjelaskan secara registernya, kemudian bisa membuka platformnya ataupun bisa memberikan tips-tipsnya. Ada apa sih yang ada materi-materi apa? Kalau nggak salah kemarin tuh Pak Nana sempat bilang ada interview AI ya kalau nggak salah ya. Nanti bisa juga mungkin menjelaskan yang lainnya. Dan juga ada scorecard-nya ya teman-teman. Jadi scorecard-nya itu jadi ada penilaian-penilaian. Nah, ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang nanti akan mencari kerja, gitu ya, punya sertifikat internasional, dan itu ada scorecard-nya, bahwa oh ya, ini kemampuan skillnya, komunikasi skillnya, decision making skillnya, dan sebagainya. Nah, itu bisa nanti teman-teman melampirkan ya untuk ketika teman-teman mencari pekerjaan ya bagi yang nanti lulus gitu ya atau buat peningkatan karir dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan harapan saya teman-teman tadi ya satu komitmen, ya kedua harus bisa menyiapkan waktu ya, maksudnya menyediakan waktu ya sebaik mungkin ya karena tadi fleksibel terus bisa menyiapkan waktu menyediakan waktu minimal sehari berapa jam gitu ya atau dalam seminggu berapa jam dan menyelesaikan asesmennya gitu ya dan sehingga dalam jangka waktu 3 bulan atau bahkan sebelum 3 bulan sudah selesai gitu ya kan lebih lebih apa namanya lebih lebih cepat lebih baik gitu ya. Nah jadi biar biar selesai dan kemudian bisa mendapatkan sertifikat dari
Watwani Foundation. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Watwani Foundation, jadi Watwani Foundation itu adalah satu organisasi nirlaba yang berada di Amerika, ya, berada di USA, Amerika. Nah, pemiliknya Watwani itu adalah orang India, ya, orang India yang berimigrasi ke Amerika dan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ya, jadi Watwani itu adalah seorang pengusaha yang sukses dan hmm, kalau nggak salah juga termasuk orang terkaya di dunia versi Forbes gitu ya. Nah, nanti kemudian dia mendedikasikan ya untuk mendirikan foundation ya untuk memajukan masyarakat-masyarakat untuk memajukan masyarakat di negara-negara berkembang, khususnya di bidang pendidikan. Ya, jadi ada yang buat job opportunity dan ada yang what money entrepreneurship. Nah, kalau yang teman-teman ambil kewirausahaan dua, ya itu kita menggunakan what money entrepreneurship. Ya, tapi kalau teman-teman yang eh, apa namanya nggak ngambil kewirausahaan dua atau ingin fokus di bidang profesional, ya teman-teman bisa mengikuti opportunity di employee skill ini, ya. Jadi tadi adalah saya komitmen dan atur waktu sebaik mungkin agar pelatihan skill ini bisa selesai dengan baik dan sesuai dengan jadwal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada What Money Foundation dan Pak Nana, What Money Foundation dan Pak Nana atas nanti arahannya. Ya, selamat siang dan saya kembalikan kepada Mas Raffi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Prial atas sambutannya. Untuk selanjutnya, arahan dari Pak Nana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Raffi, Pak Ferial, Bapak Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raffi, izin saya untuk share screen ya Pak. Oh ya Pak, silakan. Bentar, saya siapkan dulu. Screen saya sudah munculkah? Izin konfirmasi. Sudah Pak, Baik. sudah Baik, terlihat. rekan-rekan mahasiswa. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Raffi, Pak Ferry, dan Bapak Ibu dosen di Universitas Jasa Unggul dan rekan mahasiswa yang saya banggakan. Ini pertemuan pertama mungkin saya dengan rekan-rekan semua ya. Saya mewakili Wadwani Foundation. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ferial, Pak Ferry siapa itu Wadwani Foundation dan sekilas mengenai program apa yang nanti akan teman-teman rekan-rekan mahasiswa jalani selama 3 bulan ke depan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nana Suryana. Saya mewakili Wadwani Foundation Indonesia. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Wadwani Foundation itu adalah sebuah lembaga yang berbasis di Amerika. Tapi sebelum saya masuk ke sana, sebelum masuk juga ke teknikal nanti teman-teman bagaimana caranya untuk masuk ke platform, mengerjakan materi dan lain-lain. Izinkan saya untuk memberikan atau bertanya sedikit kepada para peserta. Pak Raffi, Pak Ferry, punten ini pesertanya dari semester berapa ya Pak? Mahasiswanya? Seluruh mahasiswa Esa Unggul Pak. Dari semester 1, semester berapa? Bebas ya Pak? Iya, Oke, baik, baik. Teman-teman mahasiswa, saya ingin bertanya sedikit. Ini chat box-nya aktif kan ya, Pak Raffi ya? Saya ingin bertanya, ini iya aktif Pak. eh, setelah teman-teman nanti lulus, ada paling tidak ada 3 alternatif yang dapat teman-teman lakukan gitu. Apakah mau bekerja setelah lulus, atau melanjutkan kuliah, atau berwirausaha. Saya ingin teman-teman silakan ketikkan di chat box, klik satu huruf saja, either B, M, atau W. Apabila ingin teman-teman ingin bekerja, klik B atau M, gabungan dari tiga-tiganya boleh. Saya ingin bekerja sambil melanjutkan kuliah, sambil berwirausaha. Berarti ketikkan 3 huruf B, M, W gitu. Silakan, silakan teman-teman. Ada B, 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 BM, WMW, BW, BB, BM, BW, BW, B, BW, BW, BW. Rata-rata semuanya ada B-nya tuh Pak Raffi, Pak Ferry. Ada gabungan B dengan W, ada gabungan B dengan M, tapi rata-rata ada B dan W, B dan M. Rata-rata semua dari survei kecil dari sekian orang itu ada satu M, Kak Irhamdani M dan W, berarti beliau tidak ingin bekerja tapi ingin melanjutkan kuliah dan berwirausaha. Alhamdulillah.
Lainnya BMW, BM, BW, BM, BW, BW, BM. Oke, oke. Saya rasa sudah cukup. Ini sudah cukup mewakili. Saya ingin hanya sedikit saja. Teman-teman, terima kasih untuk responnya. Mungkin boleh sedikit saya simpulkan nih Pak Ferry, Pak Raffi, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di pertemuan kali ini, bahwa mayoritas dari rekan-rekan kita mahasiswa di Universitas Esa Unggul ingin bekerja setelah lulus kuliah. Ada beberapa variasi, nanti akan ada yang melanjutkan kuliah, akan juga berwirausaha, tapi porsinya sangat sedikit. Mayoritas dari rekan-rekan semua adalah ingin bekerja. Nah, itu alasan kenapa program soft skill ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Saya masuk ke slide berikutnya. Ini adalah hasil survei dari LinkedIn tahun 2022, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Survei ini dilakukan terhadap 1.611 rekruter, 1.611 direktur direksi perusahaan begitu di 20 negara yang berbeda dengan 6 bahasa yang berbeda. Hasilnya adalah 78%, teman-teman bisa lihat dari kolom paling atas, 78% rekruter atau direksi perusahaan, ya HR dan lain-lain begitu di perusahaan, mereka mengatakan communication sangat penting dalam dunia kerja. Ya, jadi communication, bagaimana kita mengemukakan pendapat, komunikasi yang baik dan lain-lain itu sangat penting. 78% responden mengatakan communication sangat penting. Kemudian 73% networking, kita harus punya networking yang luas berjejaring begitu ya. Kemudian adaptability 58%, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan zaman, apalagi perubahan-perubahan teknologi yang hampir tiap hari berubah gitu. 58% mengatakan ini sangat penting. Kemudian problem solving 53%, dan terakhir business acumen justru paling kecil, 51%. Dan kesimpulan dari survei ini LinkedIn yang mengadakan ya, bukan Wadwani Foundation. Ini LinkedIn yang mengadakan survei. Kesimpulannya adalah 67% dari employers atau direksi atau HR perusahaan yang disurvei di survei LinkedIn ini mengatakan bahwa soft skill lebih penting daripada hard skill. Ini kesimpulan survei yang LinkedIn lakukan. Tapi bukan berarti hard skill nggak penting. Mereka mengatakan hard skill saja tidak cukup, justru soft skill lebih penting daripada hard skill. Gitu. Nah, ini salah satu survei mengatakan bahwa soft skill sangat penting, teman-teman semuanya. Nah, untuk mempelajari soft skill banyak hal yang teman-teman bisa lakukan ya. Salah satunya adalah program Wadwani Foundation yang tadi sempat diutarakan oleh Pak Ferry. Kami memiliki dua program sebenarnya. Tapi sebelum itu izinkan saya sedikit mengulang kembali apa yang sudah Pak Ferry sampaikan. Jadi yang nampak di layar adalah Pak Dr. Romesh Wadwani. Beliau ini seorang kelahiran India tapi berkebangsaan Amerika. Sekarang beliau menjadi pengusaha sukses di Amerika di bawah payung perusahaan yang namanya STG, Symphony Technology Group. Ini khusus perusahaan IT, core bisnisnya di bidang IT. Di bawahnya ada banyak sekali perusahaan yang beberapa di antaranya sangat familiar dengan kita, yaitu ada Lenovo dan Dell Technology yang produksi laptop, kemudian ada Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Family, begitu ya. Kemudian ada lagi McAfee antivirus, dan sekarang yang sedang trending adalah ChatGPT, teknologi AI. Jadi STG memiliki satu divisi AI yang nanti, yang tadi Pak Ferry juga sampaikan, teknologi AI sudah di-embed ke platform yang nanti akan teman-teman bisa akses full gitu ya. Salah satunya untuk latihan interview. Untuk latihan interview kerja ketika teman-teman nanti akan masuk magang, barangkali karena magang pun pasti ada interview juga. Tidak ujung-ujung masuk magang gitu. Apalagi nanti pada saat teman-teman memasuki dunia kerja gitu. Nah, dua program utama yang diberikan oleh Wadwani Foundation ada dua, yaitu Wadwani Entrepreneurship. Tadi teman-teman yang berminat menjadi entrepreneur, tadi ada beberapa meskipun porsinya tidak banyak. Teman-teman yang berminat menjadi entrepreneur, punya startup, punya bisnis yang sudah berjalan, silakan hubungi Pak Ferry ya. Wadwani Foundation sudah memiliki program Wadwani Entrepreneurship. Nah, tapi karena mayoritas berdasarkan survei kecil tadi yang kita lakukan, bahwa hampir 90% lebih mahasiswa Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia, Wadwani Foundation so far berdiri tahun 2000 sampai sekarang 2024, sudah 24 tahun. Teman-teman bisa lihat titik-titik merah ini adalah di mana Wadwani Foundation sudah berada atau sudah beroperasi di 20 sekian negara, dan di Asia Tenggara kita ada di Filipina dan di Indonesia. Dari sekian banyak negara di mana Wadwani Foundation sudah beroperasi, bukan hanya di Indonesia, ternyata minat mahasiswa untuk menjadi entrepreneur sangat kecil. Untuk level Indonesia angkanya di 9,3%, untuk level regional Asia Tenggara di 12, sekian persen, dan untuk level global di 24 negara kurang lebih Wadwani Foundation sudah beroperasi, itu hanya tidak lebih baik, hanya 13, atau 14%. Jadi mayoritas memang mahasiswa di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia saja, mereka kurang berminat dalam tanda kutip untuk menjadi entrepreneur, tapi lebih berminat setelah lulus kuliah mencari pekerjaan begitu,
mendapatkan gaji bulanan dan lain-lain, masuk ke dunia profesional. Nah, oleh karena itu kita siapkan program yang kedua yang namanya Wadwani Opportunity. Kami menyebutnya sebagai Wadwani Opportunity adalah program yang khusus menyiapkan soft skill bagi teman-teman. Mengingat tadi hasil survei, salah satunya survei LinkedIn, soft skill itu sangat penting. Dan teman-teman bisa pelajari banyak sekali, teman-teman bisa pelajari tentang soft skill di kampus sendiri dengan Bapak Ibu dosen. Mungkin ada mata kuliahnya juga, tapi ada beberapa kampus juga yang memang belum memiliki mata kuliah dan mereka menggunakan program dari Wadwani Foundation. Nah, so far kita sudah bekerja sama dengan banyak sekali kampus. Salah satunya Alhamdulillah Esa Unggul yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry. Kita sudah masuk ke batch kedua, batch pertama dulu tahun 2023, tahun lalu, sekarang masuk ke batch ketiga. Gitu ya. Jadi itu sekedar pengantar siapa Wadwani Foundation dan program apa yang akan teman-teman nanti pelajari di program Wadwani Opportunity. Nah, saya masuk lebih detail ke Wadwani Opportunity karena kesempatan ini mungkin kita lebih detail di program Wadwani Opportunity. Bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti program Wadwani Entrepreneurship, silakan hubungi Pak Raffi, silakan hubungi Pak Ferry. Insya Allah nanti kita bisa bukakan juga. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan lebih dalam atau lebih detail di program Wadwani Opportunity. Nah, di program Wadwani Opportunity ini nanti akan ada 8 kompetensi yang akan teman-teman dapatkan begitu ya. Ada communication, bagaimana kita berkomunikasi secara profesional di dunia kerja. Ada attitude dan behavior. Ini lebih ke self management, bagaimana memanage diri sendiri. Contohnya yang time management, kemudian macam-macam gitu ya self management. Kemudian nomor 3 ada entrepreneurial mindset. Di sini berbeda dengan program entrepreneurship. Kalau program entrepreneurship teman-teman betul-betul dijadikan atau apa ya? Ketika selesai dari program entrepreneurship, teman-teman memiliki startup, memiliki bisnis yang betul-betul berjalan begitu. Tapi kalau di sini hanya mindset yang kita tanamkan. Bahwa mindset seorang pengusaha ternyata juga bisa dipakai di dunia kerja. Ya contoh pengusaha itu tidak boleh mudah menyerah, tidak boleh mudah baperan dan lain-lain. Itu bisa dipakai juga di dunia kerja seperti itu. Kemudian ada success in job interview, ya nanti akan saya sampaikan juga bagaimana teknologi AI dari Wadwani Foundation bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan wawancara kerja, karena kita mungkin sering mendengar ya banyak sekali mahasiswa yang secara akademis IPK-nya 4, lulusnya cum laude, tapi ketika masuk bahkan tahap wawancara dia ngeblank, tidak bisa mengemukakan pendapatnya, grogi dan lain-lain sehingga tidak lulus bahkan di tahap wawancara kerja. Oleh karena itu kita siapkan juga nanti teman-teman bisa successful ya. Semuanya setelah login ini semua bisa diakses. Ada teamwork, bagaimana kita bekerja sama dengan teman, bekerja sama dengan atasan, dengan bawahan, dengan apa namanya dengan customer dan lain-lain. Ada workplace awareness, bagaimana kita mengenali budaya perusahaan tempat kita bekerja. Kemudian ada problem solving, bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru, dan kita berikan juga materi digital literasi. Ini lebih ke penggunaan teknologi di dunia kerja. Contoh paling sederhana adalah penggunaan PowerPoint untuk presentasi, penggunaan Excel untuk olah data, dan bagaimana kita secara bijak menggunakan sosial media agar tidak campur aduk antara sosial media untuk kepentingan profesional dan sosial media untuk kepentingan personal. Itu juga kita berikan. Nah, 8 kompetensi ini dapat teman-teman akses full ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry, 24 jam sehari, 7 jam seminggu selama ada akses internet. Teman-teman bisa belajar di rumah, di kampus, di kafe, mau siang, mau malam, mau pagi, itu silahkan selama ada akses internet. Jadi sifatnya self-paced program, teman-teman belajar sendiri, ya. Nanti Pak Raffi, Pak Ferry dan Bapak Ibu dosen lain sifatnya hanya fasilitasi saja, memfasilitasi sebagai fasilitator. Ya teman-teman jangan bergantung sepenuhnya 100% kepada Bapak Ibu dosen karena Bapak Ibu dosen juga pasti banyak sekali apa urusan-urusan yang harus beliau selesaikan. Jadi teman-teman sifatnya kita sudah mempercayakan, teman-teman sudah dewasa begitu ya. Ya teman-teman silakan selesaikan secara mandiri. Tapi nanti kalau ada pertanyaan teknis silakan hubungi Bapak Ibu dosen, hubungi saya juga boleh. Nanti di akhir akan saya sampaikan nomor handphone saya. Silakan teman-teman jangan ragu untuk kontak saya kalau ada kendala teknis. Nah, ini nanti berupa video-video interaktif harus teman-teman selesaikan semuanya. Nanti ada tesnya juga, ada tes modul per bab gitu. Nanti saya sampaikan lebih detail di slide-slide berikutnya. Ada tes sumatif juga semacam UAS begitu ya yang mencakup seluruh materi dan minimal passing grade-nya 70. Ya, tadi sedikit koreksi Pak Ferry 70 bukan 75. 75 mungkin jadi kita turunkan, bukan diturunkan. Memang dari dulu memang seperti ini. 70 ya teman-teman untuk mendapatkan sertifikat itu teman-teman harus mencapai passing grade semua asesmen itu minimal 70. Dan semuanya bahasa Inggris ya teman-teman, kita suka nggak suka meskipun sekarang sedang dalam proses translation ke bahasa Indonesia, tapi saya tidak bisa janji akan bisa selesai di bahasa Indonesia, tapi yang pasti yang sudah ready saat ini adalah bahasa Inggris.
Jadi teman-teman suka nggak suka, teman-teman bahasa Inggris memang sangat diperlukan ketika nanti teman-teman masuk dunia kerja, apalagi di perusahaan-perusahaan multinasional. Saya yakin Esa Unggul juga targetnya bukan perusahaan-perusahaan kecil begitu, ya, tapi perusahaan-perusahaan multinasional. Even pada saat wawancara, teman-teman akan diwawancara dalam menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu kita siapkan dari sekarang lewat program ini, teman-teman dibiasakan untuk menggunakan bahasa Inggris, gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa kita sudah beroperasi di kurang lebih 24 negara di 4 benua di seluruh dunia. Teman-teman nanti sangat memungkinkan untuk saling berjejaring dengan sama-sama pengguna user dari seluruh negara. Jadi kami bisa memfasilitasi itu ya untuk teman-teman bisa berjejaring dengan rekan-rekan dari seluruh dunia. Nah, tadi balik lagi ke slide sebelumnya, dari hasil survei LinkedIn, 67% rekruter mengatakan bahwa soft skill sangat penting. Dan soft skill ini diukur hanya dalam waktu 30 menit ketika teman-teman wawancara kerja maupun wawancara magang. Jadi ketika teman-teman memasuki tahap wawancara kerja, efektifnya hanya 30 menit. Kalaupun ada yang lebih, mungkin mencapai 1 jam, sisanya nitty-gritty yang mungkin tidak terlalu berkaitan dengan topik wawancara gitu ya. Jadi efektifnya wawancara itu hanya 30 menit, teman-teman. Nah, gimana caranya dalam waktu 30 menit itu teman-teman bisa dalam tanda kutip menjual diri ya kepada HR, kepada perusahaan nanti kita melamar kerja. Dan salah satu pertanyaan yang saya yakin akan ditanyakan oleh HR atau interviewer untuk teman-teman fresh grad yang baru lulus dari universitas adalah ini teman-teman. What is your greatest strength? Apa sih kelebihan utama kamu sehingga kamu cocok nih untuk jabatan ini? Ya dulu juga saya begitu ketika saya baru lulus ditanya ini dan saya bisa jawab, oh saya belajar cepat Bu, saya bisa komunikasi dengan baik, saya bisa problem solving dengan baik, saya bisa bisa networking dengan baik dan lain-lain. Tapi kalau ditanya balik, buktinya mana? Buktinya mana bahwa kamu bisa problem solving, bisa foster dan lain-lain. Buktinya ya jujur aja waktu itu saya juga tidak bisa menunjukkan bukti gitu ya. Mungkin saya bisa mengatakan lewat verbal, lewat kata-kata, tapi buktinya tidak bisa saya tunjukkan. Nah, salah satu yang teman-teman nanti bisa ditunjukkan pada saat melamar kerja, bisa disisipkan juga, bisa dilampirkan di lamaran kerja dan ini adalah salah satunya ini teman-teman. Ini adalah sertifikat yang akan kami berikan secara otomatis. Jadi nanti setelah teman-teman melaksanakan seluruh materi, menjawab seluruh pertanyaan, menyelesaikan seluruh asesmen dengan minimal skor 70, maka otomatis teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Ini contoh sertifikatnya, ini namanya, ini contoh sertifikat betulan ya, bukan sertifikat hasil editan gitu, ini hasil betulan. Dia rekan kita di UGM, namanya Kak Fadiani Teja Syarifa dari UGM, selesai tanggal 28 November 2023. Nah, tanggal ini antar mahasiswa pasti berbeda-beda. Kenapa? Yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry, ini sifatnya belajar mandiri. Jadi teman-teman silahkan selesaikan sesuai dengan kecepatan teman-teman. Nah, rekor saat ini Kak Fadiani Teja Syarifah dari UGM, rekor saat ini adalah 9 hari. Jadi Kak Fadiani, rekan kita Kak Fadiani bisa selesai 9 hari. Saya nggak tahu cara belajarnya gimana, kita berikan waktu 3 bulan, tapi dia bisa selesai dalam waktu 9 hari. Nah silakan teman-teman dari Esa Unggul dipecahkan rekor ini, mungkin saya tidak perlu 9 hari Pak, itu terlalu lama. Bagi saya mungkin 8 hari selesai atau 1 minggu selesai. Silakan. Dan ini rekor Indonesia dan saya yakin rekor dunia juga, 9 hari selesai. Ya teman-teman silakan pecahkan. Nih, kita berikan waktu 3 bulan, tapi silakan manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian di sertifikat juga kita berikan semacam QR code ini nanti bisa di-scan oleh HR perusahaan ketika teman-teman melamar kerja. Jadi sertifikat ini tidak bisa dipalsukan. Mungkin nama, kampus, tanggal bisa dipalsukan, tapi QR ini tidak bisa dipalsukan. Jadi ketika di-scan oleh HR atau oleh perusahaan, nanti akan muncul namanya siapa, dari kampus mana dia berasal, dan tanggal berapa dia sertifikatnya keluar. Gitu ya. Kemudian tapi kalau ditanya balik oleh HR ketika interview, ini kan hanya sertifikat, ini kan tidak menunjukkan apa-apa. Ya, oke. Ada bukti yang kedua, yang tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Ferry, kita memberikan juga secara otomatis teman-teman bisa download nanti setelah selesai, kita menyebutnya sebagai skill scorecard, ya, comprehensive skill scorecard. Ini semacam transkrip nilai bahwa di sini materi apa aja sih yang dipelajari, kemudian nilainya berapa. Di sini nilainya muncul semuanya ada. Teman-teman tolong dicatat, ini ada nilai saya, ini punya saya betulan ya, saya sudah nyoba masuk ke sistem, saya kerjakan seluruh materinya dan inilah nilai saya. Nilai saja ada 60, ini ada 60 untuk profesionalism. Ini saya ingin menunjukkan saja bahwa teman-teman meskipun nilai nilai passing grade-nya 70, tapi kalau ada nilai individu ini 60, secara sistem tidak masalah. Secara sistem tidak masalah selama nilai rata-rata dari semua skor ini adalah 70. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, nilai individu per assessment, nanti teman-teman akan ada 16 assessment, nanti saya tunjukkan di slide berikutnya. Nilai individu per assessment boleh kurang dari 70, tapi rata-rata dari semua ini, kalau kita rata-ratakan itu harus minimal 70 untuk mendapatkan sertifikat.
gitu ya. Tapi usahakan teman-teman jangan sampai seperti ini. Ini sengaja saya tunjukkan untuk menunjukkan bahwa nilai individu boleh kurang dari 70 ya, tapi ini rata-rata minimal 70. Ini saya hanya untuk mencontohkan saja, tapi usahakan teman-teman jangan di bawah 60. Takutnya apa? Ketika transkrip ini kita attach di surat lamaran, nanti HR akan menilai, ini kok nilai kamu jelek di bagian profesional, berarti kamu nggak profesional dong. Takutnya seperti itu. Jadi diusahakan nilainya di atas 70 semua, gitu ya. Oke, sementara saya lanjut dulu. Nah, ini kita akan masuk ke teknis, teman-teman, teknis banget bagaimana teman-teman masuk login ke sistem dan lain-lain. Jadi tolong siapkan sekarang lewat, boleh pakai handphone, boleh pakai laptop silakan, karena ikan akan masuk ke bagaimana tata cara kita registrasi, cara login dan lain-lain. Gitu. Mungkin sebelum itu saya kasih waktu beberapa detik begitu ya untuk teman-teman menyiapkan gadgetnya. Boleh pakai laptop silakan, boleh pakai handphone silakan. Karena selanjutnya akan masuk ke hal yang sangat teknis untuk membuat akun dan lain-lain. Oke. Bisa saya lanjutkan ya, nanti kalau teman-teman ada yang terlewat dan lain-lain. Oke, sebelumnya saya lanjut, ada yang bertanya di chatbox, Pak Sudirman Siagian. Do sertifikat validity period tidak ada Pak Sudirman. Saya sampaikan buat rekan-rekan semua juga. Sertifikat soft skill tidak ada expire-nya, tidak ada tanggal kedaluarsanya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Ini kalau sertifikat hard skill ya kita belajar programming misalkan dari mana lah dari Microsoft. Itu kan hard skill. Hard skill itu ada mungkin 3 bulan masa berlakunya. Setelah itu teman-teman harus ambil tes lainnya gitu. Tapi kalau soft skill ini berlaku tidak ada expirednya gitu. Mungkin itu Pak Sudirman yang bisa saya sampaikan. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ada yang terlewat atau ada yang terlambat, karena nanti kita juga menggunakan koneksi, mungkin koneksinya terganggu dan lain-lain, nanti tolong langsung saja interupsi biar bisa saya ulangi ke slide sebelumnya. Nah, sekarang teman-teman silakan masuk ke sini web.opportunity.wfglobal.org. Saya ketikkan saja di chatbox ya biar biar sorry. Saya ketikkan di chatbox biar teman-teman bisa langsung ketik, bisa langsung klik di situ. Saya sudah ketikkan di chatbox, silakan masuk, boleh pakai browser apapun, boleh pakai Safari, boleh pakai Chrome, boleh pakai Edge, boleh pakai Firefox, silakan. Lalu ini sudah saya ketikkan di chatbox web.opportunity.wfglobal.org. Ini adalah homepage-nya seperti ini. Kalau sudah masuk ke sana, saya asumsikan sudah ya teman-teman. Kalau yang belum, mohon interupsi langsung saja. Silakan klik Get Started. Di sini klik Get Started. Oke, Pak Sudirman dan oke, klik Get Started di sini. Oke, ini teman-teman sekarang belum punya akun, jadi belum bisa memasukkan email di 2 kolom pertama. Silakan teman-teman klik sign up ya untuk daftar. Untuk daftar ke platform kami, silakan klik sign up di sini yang saya lingkari. Klik sign up, silakan. Kemudian teman-teman akan diminta memasukkan alamat email. Emailnya bebas, ya. Boleh pakai Gmail silakan, boleh pakai Yahoo silakan, boleh pakai email akademia, email Esa Unggul juga silakan. Yang pasti, satu, teman-teman tidak boleh menggunakan email yang sudah mati. Jadi masukkan email hidup, ya, karena nanti akan dipakai nih untuk selanjutnya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga tidak diperkenankan untuk menggunakan email yang sifatnya temporer. Contohnya melinator.com atau yopmail.com ini email-email temporer tidak diperkenankan. Karena kalau teman-teman menggunakan email temporer seperti ini, either Melinator atau Yopmail atau email-email lainnya yang temporer, maka akan di-reject otomatis oleh sistem. Jadi teman-teman akan diakui dalam tanda kutip. Jadi sayang banget. Teman-teman sudah mengerjakan materi, sudah lulus dan lain-lain, ternyata tidak di apa namanya? Ternyata di-reject oleh sistem, kan sayang. Jadi silakan menggunakan email apapun, email yang aktif ya, email yang hidup, jangan email yang kedaluarsa. Setelah sudah, silakan klik create, ya, silakan klik create. Di sini klik create. Kemudian teman-teman akan diminta memasukkan password. Ada 2 kolom di situ, ada kolom 1 dan kolom 2. Silakan diisi password bebas, passwordnya apapun bebas. Mau angka semua silakan, mau gabungan angka huruf silakan, mau huruf semua silakan. Yang pasti kolom 1 dan kolom 2 diisi dengan password yang sama, termasuk huruf besar huruf kecil ya teman-teman, karena nanti untuk verifikasi. Kak Nurhalisa Anggraini, kalau nama kota belum ya Kak, kita belum nyampe ke sana. Mohon ditunggu ya Kak. Ini isikan password. Kalau sudah, silakan klik confirm password dan sign up. Ya, saya boleh lanjut. So far mungkinnya belum ada kendala. Silakan confirm password dan sign up. Nah, teman-teman akan dikirimi email verifikasi.
Tadi saya sampaikan di awal, tolong menggunakan email yang hidup, jangan email mati, karena nanti akan dikirim email verifikasi ke inbox-nya. Jadi silakan cek di inbox teman-teman, ya di inbox atau di spam juga, karena kadang-kadang masuk ke spam juga. Nanti akan ada email yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi welcome to Wadwani Opportunity Program, ada dear nama emailnya, karena kami belum kenalan, kita belum tahu namanya nih. Sistem Wadwani belum kenal, so far belum kenal dengan nama, baru kenal dengan emailnya saja. Jadi dear suryana21@gmail.com, contoh untuk saya. Kalau sudah menerima email ini, silakan klik verify yang saya lingkari. So far sudah semua sampai tahap ini. Ada yang belum? Kalau belum mungkin saya agak tunggu beberapa saat karena ini berhubungan dengan koneksi dan lain-lain begitu. Mungkin koneksinya agak terganggu, jadi email ini teman-teman belum dapat. Kalau belum dapat silakan di-refresh teman-teman inbox atau spam foldernya. Kalau sudah bisa saya lanjutkan. Pak Yohanes Darmawan dan oke, kalau gitu saya lanjutkan ya teman-teman. Kalau yang belum nanti bisa mundur lagi ke slide sebelumnya. Nah, kalau sudah terima email ini silakan klik verify email. Yang saya lingkari, klik di situ. Nanti akan ada notifikasi bahwa email teman-teman sudah diverifikasi. Nah, kenapa tahap ini penting? Takutnya jangan sampai ada email teman-teman digunakan oleh orang lain begitu, karena ada juga kasus-kasus seperti itu. Dulu saya pernah menghadapi juga, email saya belum dipakai kok, tiba-tiba sudah aktif Pak. Kemungkinannya digunakan oleh orang lain. Seperti itu. Nah, itulah gunanya kenapa harus ada verifikasi. Kak Muhammad Rizky Ilahi, Pak, kalau daftarnya setelah Zoom boleh enggak? Boleh, silakan. Silakan. Saya sudah siapkan anunya, apa namanya, panduannya, Mas Muhammad Rizky ke Pak Raffi. Nanti mungkin Pak Raffi bisa share ke teman-teman semua. Panduannya berupa file PDF. Ya, jadi semua yang saya jelaskan di sini apa namanya akan ada panduannya. Jadi teman-teman yang sekarang ada terkendala koneksi atau ada Kak Rida Awalunisya juga bilang ada kelas, ya oleh nggak apa-apa. Nanti bisa mengikuti panduan di PDF ya. Oke, oke baik ya. Oke, nah, teman-teman yang sekarang udah sign in, yang sudah mengikuti lewat Zoom ini, silakan klik sign in kalau emailnya sudah diverifikasi. Klik sign in. Nah, di sini teman-teman sudah punya akun, silakan masukkan emailnya, masukkan passwordnya, ya. Tadi udah dibuat passwordnya, kemudian klik sign in. Nah, in case ke depan teman-teman lupa password saya banyak Pak, saya lupa passwordnya apa gitu. Silakan klik di sini, jangan khawatir, klik forgot password. Ya, di sini ada fitur untuk passwordnya. Kalau lupa nanti akan dikirim password sementara ke email yang tadi didaftarkan untuk untuk reset password. Nah, kalau sudah masukkan email, kemudian masukkan password, silakan klik sign in ya. Teman-teman sudah punya akun, klik sign in di sini. Nah, teman-teman nanti akan diminta nih. Tadi yang bertanya Kak, siapa tadi? Yang nama kota dan lain-lain, Kak Nur Halisa Anggraini ya, nama kota di sini. Tapi sebelum itu mungkin kita bahas satu persatu di kolom paling atas. Teman-teman tadi ingat ya, di sertifikat yang akan teman-teman terima nanti akan ada nama. Nama ini sistem kami merekam dari data yang teman-teman masukkan di kolom ini. Jadi ada first name, kemudian ada last name. Silakan masukkan nama di sini. Kalau namanya lebih dari 3 kata, tiga kata begitu, silakan dibagi saja, boleh 1 2, boleh 2 1, silakan. Yang penting nama first name dan nama last name harus diisi, tidak boleh kosong. Nah, gimana kalau nama saya cuma 1 kata Pak? Nama saya cuma Suryana doang, 1 kata, nggak ada panjangannya. Nah, karena kolom last name harus diisi, maka silahkan nama first name diisi dengan Suryana misalkan, last name karena tidak boleh kosong diisi dengan tanda titik saja boleh. Jadi Suryana titik. Nanti yang akan muncul di sertifikat Suryana titik. Jadi apapun yang teman-teman masukkan di sini nanti akan muncul di sertifikat. Ya tolong pastikan tidak ada typo dalam penulisan nama. Karena kalau ada typo nanti akan muncul di sertifikat. Gitu ya. Kak Junia Syarah, Pak kalau registernya pakai Google boleh enggak? Kami tidak menyarankan itu Kak. Jadi tidak, meskipun bisa, tapi takutnya nanti ada bug dan lain-lain. Jadi kami tidak menyarankan untuk register pakai Google. Ya, tolong ikuti saja yang sekarang sedang saya tunjukkan, atau ikuti saja nanti yang di file PDF yang akan saya share, sudah saya share ke Pak Rafiq. Kalau namanya 4 kata boleh enggak? 3 1 boleh, boleh. Ya kalau namanya 4 kata boleh 1 3, boleh 2 2, boleh 3 1, silakan bebas. Silakan bebas. Yang penting adalah kolom first name dan kolom last name harus diisi, tidak boleh kosong. Kak Junia Syarah, mungkin nanti bisa daftar ulang Kak. Kalau udah terlanjur pakai Google ya, mungkin daftar ulang saja lagi, diulangi lagi prosesnya dari awal. Kita tidak menyarankan pakai Google, meskipun secara sistem bisa, tapi takutnya gitu. Ada beberapa kasus yang nyangkut gara-gara pakai Bible, pakai Google.
Nah, kemudian kalau sudah, silakan keluar nama sudah, klik silakan nama kota dan lain-lain, silakan klik Jakarta ya. Saya yakin Jakarta ada di situ. Kemudian nomor handphone, tanggal lahir, gender, education dan lain silakan diisi. Dan satu hal lagi, ini bahasa, teman-teman di situ tersedia banyak bahasa yang tersedia di platform kami so far, ada bahasa Portugis, ada bahasa bahasa Portugis, bahasa apa namanya? Bangla, Indian dan lain-lain begitu. Tolong pastikan teman-teman tidak salah ya, karena kalau teman-teman salah mengklik bahasa nanti semua menu muncul dalam bahasa Portugis misalkan. Ya, kalau teman-teman paham nggak masalah, takutnya teman-teman tidak ngerti gitu ya. Jadi tolong dipastikan bahasa Inggris. Ya, isi semua kolom yang diperlukan. Yang kalau tidak ada kolom tanggal lahir dan lain dikosongkan saja, tidak apa-apa, tidak harus sama persis dengan saya tunjukkan ya teman-teman. Jadi yang ada saja mungkin kolom education tidak perlu karena sudah direcord dari ESA Unggul itu universitas begitu. Jadi teman-teman silakan isi yang ada saja, ya. Nah kalau sudah silakan klik submit. Oke, so far mungkin bisa saya lanjutkan. Nanti kalau teman-teman yang terlambat boleh diulangi lagi. Kota Jakarta ya, Kak Taufik Hidayat, karena kita ngerekamnya lokasi kampus. Lokasi kampus ada di Jakarta, bukan lokasi domisili tempat teman-teman berasal. Jadi meskipun saya berasal dari Bandung misalkan, tapi klik saja lokasinya lokasi kampus Esa Unggul terletak di Jakarta. Gitu. Kampus Bekasi masukin Jakarta saja Kak, tidak apa-apa Kak. Pak Sudirman Siagian masukin Bekasi, Jakarta nggak apa-apa. Nah, oke, kalau sudah terlanjur gimana? Oke, tunggu ya. Kalau sudah terlanjur salah memasukin ini, oke sementara kita klik submit dulu ya. Kita klik submit dulu. Nanti kalau sudah terlanjur gimana nanti di slide berikutnya akan saya tunjukin gimana cara mengubah kalau ada yang terlanjur tidak pas begitu. Silakan klik submit. Sini klik submit. Nah, teman-teman udah welcome Nana Suryana. Teman-teman sudah masuk ke platformnya Wadwani Foundation di Esa Unggul, di Esa Unggul University. Ya, sekarang sistem kami sudah berkenalan nih, udah tahu namanya dari profil yang tadi teman-teman sampaikan, udah tahu namanya udah. Kalau tadi pertama pada saat register, sistem kami hanya kenal emailnya saja, sekarang sudah kenal dengan nama. Oke, silakan klik saja ditutup pop window ini, kemudian silakan sekarang teman-teman sudah masuk ke Esa Unggul, tapi teman-teman belum masuk ke kelas. Ya, belum masuk ke kelas. Di sini ada dua Bapak Ibu dosen dari Esa Unggul yang sudah terregister di sistem kami. Ada Pak Ferry dan Pak Raffi. Kalau ke depan nanti ternyata diperlukan penambahan, bisa ditambahkan. Nanti Pak Raffi atau Pak Ferry bisa submit ke saya untuk menambahkan Bapak Ibu dosen in case diperlukan. Tapi so far baru ada dua. Ya teman-teman harus memasukkan ini kode 12 digit kode. Pak Raffi sudah menyiapkan kodenya. Mungkin Pak Raffi bisa share screen atau bisa di-share di chat box, Pak, kodenya. Ada Baik, 12 saya digit. share di chatbox ya Pak ya, Baik, baik, batch baik, kodenya. baik. Ya, silakan teman-teman bisa dilihat untuk batch kodenya. Nah, batch kodenya dari Pak Raffi adalah, ini udah di-share di chat box. UNIV UNIF Des 2405, ini tahun 2024 bulan Mei. Lanjutnya B5EC. Ya, silakan teman-teman copy paste kode ini dan silakan masukkan di batch code ini. Ya. Mungkin saya agak tahan beberapa detik di sini untuk memastikan teman-teman masuk ke kelas. Oke, UNIF 2405 B5EC. Sudah ya? Oke, saya masukkan saja di sini. Sorry. Nah ini kodenya yang sudah dibuat oleh Pak Raffi. Kodenya adalah UNIF 2405 B5EC. Pak Sudirman, no, course not started. Ya, sebentar Mas. Pak Sudirman, course not started. Ya, sebentar. Oke, teman-teman sudah semua ya, bisa saya lanjutkan. Jangan sampai salah memasukkan kode ini. Kalau kodenya salah, teman-teman nggak bisa masuk, nggak bisa masuk kelas. Nah, kalau sudah dimasukkan, silakan klik enroll. Oke, done. Oke, siap. Lanjut ya. Klik enroll, silakan klik enroll. Kemudian ini teman-teman sudah masuk ke kelasnya Pak Raffi dan Pak Ferry. Ya. Tampilannya seperti ini.
teman-teman bisa klik di sini. Tadi Pak siapa tadi yang bertanya batch not started ya. Sekarang silakan dimulai dengan klik. Tapi sebelum itu tadi, saya nyambung dulu tadi yang teman-teman yang ada salah. Misalkan nih, setelah saya cek, ternyata nama saya salah, Pak. Nama saya salah, salah ada typo misalkan. Termasuk huruf besar, huruf kecil, teman-teman perhatikan ya. Penulisan nama akan nanti akan muncul di sertifikat. Itu usahakan jangan huruf kecil semua karena agak kurang bagus ya, kurang cantik kalau sertifikat kita namanya huruf kecil semua. Jadi tolong perhatikan. Huruf besar semua silahkan, tapi yang pasti huruf pertama itu huruf besar untuk biar sertifikat sertifikat yang kita terima nanti lebih cantik begitu. Nah, teman-teman yang sudah terlanjur salah nanti memasukkan nama atau kota dan lain-lain, silakan klik di sini. Teman-teman klik di pojok kanan atas ada dua inisial nama. Di sini NS, nama inisial saya Nana Suryana. Klik kiri di situ, kemudian klik My Profile. Tidak harus sekarang ya, tidak harus sekarang. Teman-teman bisa lakukan ini kapan saja. Yang pasti, yang pasti sebelum sertifikat keluar, teman-teman nama dan lain-lain, nama terutama nama di sertifikat bisa diedit, bisa dirubah. Tapi once sertifikat sudah keluar, namanya sudah tidak bisa dirubah lagi. Jadi tolong pastikan teman-teman sebelum menyelesaikan kursus ini, sebelum mengerjakan asesmen dan lain-lain, namanya tidak ada typo, tidak ada salah. Ya, tolong diperbaiki di sini. Tidak harus sekarang, boleh kapan saja selama 3 bulan ke depan, silakan diperbaiki kalau ada typo di nama dan lain-lain. eh, Kak Taufika Hidayah, saya salah yang kota Pak sama nama ya. Jadi cara memperbaikinya di sini Kak, silakan klik inisial nama. Tidak harus sekarang ya, boleh besok, boleh lusa, boleh terserah selama 3 bulan. Pokoknya selama sertifikat belum keluar, silakan nama dan lain-lain bisa diperbaiki. Tapi jangan sampai sertifikat sudah keluar. Kalau sertifikat sudah keluar, data ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki, terutama nama nanti akan muncul di sertifikat. Itu ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, untuk memulai program ini, silakan teman-teman klik di sini, di yang saya lingkari. Ada tulisan di sini Employability Skills Wadwani Foundation. Silakan klik di situ. Nanti teman-teman bisa akan diajak ke materi kursus. Foto profil Kak Militia, foto profil harus tidak wajib Kak, tapi kalau mau pakai profil silakan, tapi foto itu tidak wajib. Ya. Oke, setelah itu klik di sini, ya, klik di tulisan yang saya lingkari ini. Nah, teman-teman nanti akan diajak ke bagian ini. Nah, ada tiga menu paling atas, ada overview, ada course content, ada performance. Overview ini teman-teman bisa klik nanti ya. Ini untuk penjelasan ringkas program ini apa sih penjelasan ringkasnya. Tapi untuk mengerjakan materi teman-teman silakan klik course content. Nah, kalau semua sudah selesai klik performance nanti untuk mendownload sertifikat. Jadi klik performance untuk mendownload sertifikat. Tapi sekarang teman-teman untuk mengerjakan seluruh materi, mengerjakan tes dan lain-lain, silakan klik menu course content. Oke, Pak Sudirman sudah ada Employability Skill Wadwani Foundation, betul sekali Pak. Pak Sudirman Siagian, betul sekali. Jadi saya ulangi sedikit ya. Jadi seperti ini, klik di sini Pak, nanti teman-teman klik di yang saya lingkari di sini. Ya, nanti akan diajak ke bagian konten. Kemudian klik course content. Untuk ini adalah materi-materi yang teman-teman akan pelajari. Jadi ada 8 kompetensi yang tadi saya sampaikan di awal yang terbagi menjadi 15 bab. Ya, jadi setiap kompetensi kurang lebih ada 2 bab. Contohnya untuk communication itu dibagi menjadi 2 bab. Ada effective speaking and listening, ada effective listening dan lain-lain. Ada impactful writing skill dan lain-lain. Itu ini masuk dalam kompetensi communication. Jadi setiap kompetensi dibagi ada 2 bab. Jadi total ada 15. Ada satu kompetensi yang cuma 1 bab saja, yaitu yang job interview. Tapi in general satu kompetensi dibagi menjadi 2 bab. Jadi teman-teman sekali lagi akan ada 15 bab di sini. Enroll kodenya apa Pak? Kok salah? Kak Fatia Maulida, kodenya salah. Saya mundur lagi kalau begitu Kak, sebentar ya teman-teman yang sudah. Ini Kak kodenya. UNIF Des 2405 B5EC. Ini kodenya yang sudah disiapkan oleh Pak Raffi dan Pak Ferry. UNIF Des 2405 B5EC. Kemudian klik enroll. Invalid, kenapa invalid ya? Yang teman-teman lain bisa kan ya, tidak invalid? Kak Fatia Maulida, Kak Irham Dhani bisa katanya. Yang lain bisa Kak Muhammad Iqbal, Muhammad Rafli bisa. Ini Kak Gabriel kalau sudah pakai Google bisa emailnya masih bisa dipakai. Coba aja nanti Kak ulangi lagi dengan yang tadi saya berikan jadi awal lagi. Harusnya sih bisa, harusnya bisa. Ya, Kak Fatia salahnya di mana ya? Kok invalid ya?
Gimana nih? Eh, kita lanjut dulu ya untuk Kak yang lain. Nanti Kak Fatia, Maulida boleh kontak saya atau kontak Pak Raffi ya. Kenapa invalid? Karena yang lain bisa nih. Mungkin koneksi barangkali. Oke, Kak Fatia, kita lanjut dulu ya. Nanti bisa setelah ini bisa kita khusus untuk Kak Fatia Maulida. Oke, saya lanjut dulu. Tadi sampai ini. Ini course content di bagian kiri ini adalah teman-teman bisa lihat ada 15 chapter yang harus teman-teman selesaikan dan setiap chapter, saya lanjut dulu, setiap chapter ini berisi beberapa subtopik. Contoh, untuk yang bab ketiga, kalau bab satu orientasi itu penjelasan saja, kemudian ini introduction, bab dua introduction saja. Kemudian bab ketiga sebenarnya ini mulai masuk bab ketiga, jadi materi ada di bab ketiga. Nah, untuk bab ketiga ini, effective speaking and listening, itu ada 11 subkompetensi di bawahnya. Ada teman-teman bisa lihat ada lingkaran warna putih bersih, ada lingkaran warna putih dan hitam, ini masing-masing ada artinya. Contohnya, saya masuk dulu ke subchapter yang pertama, yaitu communication basic and importance. Kalau teman-teman klik di sini, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ada watch and think, ada collaborate, ada do, ada explore. Di bagian ini juga ada lingkaran warna hijau dengan centang putih di dalamnya, ada lingkaran warna biru, ada lingkaran putih bersih, dan ini juga putih bersih. Artinya apa? Teman-teman klik bagian watch dan think, nanti akan diberikan video-video yang teman-teman harus selesaikan. Di video itu nanti akan muncul pertanyaan, bukan assessment ya, muncul pertanyaan yang harus dijawab. Kalau jawabannya salah, videonya nggak bisa lanjut, gitu ya. Nah, artinya lingkaran warna hijau dan tanda centang putih di dalamnya, artinya teman-teman sudah selesai di bagian watch and think gitu. Teman-teman sudah selesai, kalau sudah selesai, nanti akan muncul lingkaran warna hijau dan ada tanda centang di dalamnya. Kemudian bagian yang biru ini sedang saya kerjakan, tapi belum selesai. Ya, bagian collaborate ini sedang saya kerjakan dan belum selesai. Belum selesai, tanda centangnya belum muncul. Gitu. Kemudian bagian do dan explore ini tanda lingkarannya masih putih, artinya belum sama sekali saya kerjakan. Saya belum mulai sama sekali. Lingkarannya masih berwarna putih bersih seperti ini. Begitupun bagian explore, gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan watch, think, collaborate, do, dan explore? Bagian watch dan think, teman-teman nanti akan diberikan video singkat, mungkin 6-5 menit begitu ya, sebagai penjelasan tentang materi yang sedang kita pelajari. Ikutin aja videonya, teman-teman jangan skip. Karena kalau teman-teman skip, tanda centang ini nggak muncul ya, gitu. Itu untuk memastikan bahwa teman-teman tidak skip video. Dan nanti akan ada muncul pertanyaan harus dijawab dan lain untuk memastikan bahwa teman-teman memahami apa yang sedang dipelajari. Dan bagian collaborate ini idealnya teman-teman bekerja sama dengan rekan-rekan sekelas seperti bermain peran gitu ya. Contoh untuk communication, bagaimana sih cara kita menelpon yang baik gitu, mengucapkan selamat pagi, selamat siang dan lain-lain itu seperti bermain peran begitu. Tapi kalau tidak sempat ini boleh di skip, bagian collaborate boleh di skip ya, silakan di skip gitu ya. Tapi kolom isiannya harus diisi untuk memastikan tanda centangnya muncul. Bagian do ini semacam kuis. Ada kuis kecil, nanti akan ada beberapa 3-4 pertanyaan harus teman-teman jawab, nanti akan keluar skor. Skornya diusahakan tidak kurang dari 70. Di bagian do ini, sebenarnya skor tidak pengaruh ke sertifikat ya, teman-teman. Bagian do ini skornya tidak, sekali lagi saya sampaikan, di bagian do skornya tidak berpengaruh ke sertifikat. Jadi kalau bagian do ini kuis ya, kuis kecil begitu, ada beberapa pertanyaan harus dijawab. Kalau misalkan saya jawab, nilai saya cuma 40, Pak. Boleh nggak tidak saya ulangi? Boleh. Boleh tidak diulangi. Yang penting teman-teman sudah paham apa yang sedang dipelajari. Meskipun skornya cuma 40 misalkan. Tapi saya mah pengen nilainya bagus semua, Pak. Pengen di atas 80, silakan diulang berkali-kali. Tidak ada batasan. Khusus bagian do, silakan diulang berkali-kali, tidak ada batasan. Ya. Setelah bagian do selesai, silakan masuk ke bagian berikutnya, terakhir bagian explore. Explore ini teman-teman akan diberikan link-link eksternal, entah itu ke YouTube, entah itu ke link pihak ketiga untuk enrichment, untuk pengayaan. Mungkin ada beberapa materi yang di sini tidak dibahas, tapi adanya di link eksternal. Nanti akan diberikan link-link, silakan klik saja di situ linknya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke YouTube atau ke URL atau website pihak ketiga untuk pengayaan. Setelah ini semua selesai, tanda centangnya muncul semua di bagian watch dan think sudah ada tanda centang, di bagian collaborate, do dan explore warnanya udah hijau semua, maka otomatis lingkaran sebelah kiri ini yang sekarang baru ada tanda hitam nanti akan berubah menjadi warna hijau dan centang putih di dalamnya. Artinya bagian communication basic and important sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan teman-teman lanjut ke bagian berikutnya, bagian read English text with appropriate articulation. Juga nanti akan muncul sama, watch, think, collaborate, do, explore. Kerjakan lagi, ulangi lagi sampai semua tanda centangnya muncul. Jadi semua yang 11 ini ya, yang 11 bagian kiri ini, di bawah
bab effective speaking and listening skills, 11-11-nya akan tercentang warna hijau. Nah, kalau sudah centang hijau semuanya, teman-teman silahkan lanjut ke bab kedua. Sebelum lanjut ke bab kedua, di sini ada modul assessment, ada ulangan bab. Ulangan bab, teman-teman silahkan kerjakan. Soalnya nggak banyak, cuma 10 nih udah. Jadi ini saya contohkan sudah saya kerjakan. Soalnya hanya 10 biji, dan dari 10 saya betul 8. Berarti skor saya 80%. Nah, khusus yang tadi, yang passing grade 70 adalah di sini, teman-teman. Jadi saya ulangi sedikit ya. Saya ulangi sedikit, mundur lagi. Di bagian do, teman-teman ini semacam mini quiz. Bagian do nilainya boleh kurang dari 70. Boleh. Tapi diusahakan di atas 70. Dan ini boleh diulang-ulang sampai teman-teman paham. Tidak ada batasan. Diulang 3 kali, 4 kali, 5 kali, silakan bebas. Tidak ada batasan. Tapi setelah bab ini selesai, 11-11-nya sudah centang hijau semua, nanti teman-teman akan masuk ke ulangan bab. Ya, jadi setiap bab ada ujiannya. Ya, ini contohnya untuk effective speaking listening sudah selesai. Di sini ada modul assessment untuk bab yang tadi yang sudah dipelajari. Soalnya nggak banyak, hanya 10 pertanyaan. Ya, 10 pertanyaan di sini teman-teman bisa lihat ada 10 pertanyaan di sini. Dan dari 10 saya jawab 8, berarti sudah memenuhi syarat passing grade 70%. Gitu. Nah, di sini teman-teman hanya diperkenankan mengulang 2 kali. Ya. Jadi kalau satu kali nilainya kurang dari 70, silakan diulang lagi 1 kali lagi sampai nilainya minimal 70. Begitu. Nah, untuk khusus yang ulangan bab seperti ini, ya, jadi setiap bab ada ulangannya, konsepnya sama, ya. Jadi teman-teman nanti akan ada 15 ulangan, 15 ujian begitu, 15 ujian. Setiap bab ada ujiannya. Soalnya nggak banyak, maksimum 10. Ada bahkan ada yang cuma 4 soal, 5 soal, nggak banyak. Harusnya sih bisa, harusnya gampang gitu ya. Nah, khusus untuk ulangan ujian bab ini, kesempatannya hanya 2 kali. Ya, ya teman-teman kalau percobaan pertama nilainya kurang dari 70, silakan diulang lagi 1 kali lagi. Totalnya 2 kali sampai nilainya di atas 70. Gitu ya. Tadi yang saya contohkan saya dapat nilai 60, tidak saya ulang. Kenapa? Karena secara rata-rata nilai saya 70. Tapi kalau mau diulang lagi silahkan. Gitu ya. Dan teman-teman kalau belum siap mengerjakan ujian ini, tolong jangan klik tombol warna merah ini. Kenapa? Kalau teman-teman hanya klik tombol warna merah, kemudian tidak dikerjakan, tidak diselesaikan, pertanyaan tidak dijawab, maka oleh sistem teman-teman akan direkam sudah mengerjakan 1 kali ujian dan nilainya 0. Teman-teman kehilangan 1 kali kesempatan. Itu ya. Jadi tolong once teman-teman klik tombol warna merah, silakan dikerjakan sampai selesai. Kalau ternyata nilainya kurang dari 70, silakan diulangi lagi 1 kali lagi. Jadi teman-teman total punya 2 kali kesempatan untuk setiap ujian bab. Nanti bab kedua juga begitu sama persis. Teman-teman punya 2 kali kesempatan. Oke, so far jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita buka mungkin nanti di ujung kalau saya kalau ada pertanyaan. Oke, sementara saya lanjut dulu. Setelah selesai semua, setelah selesai semua bab, di atas ada 14 bab gitu. Bab terakhir adalah summative assessment. Ini bab terakhir adalah summative assessment. Kalau tadi ujian bab, bahan pertanyaannya nggak banyak, hanya 10, bahkan ada yang 4, cuma ada 5. Hanya bertanya seputar bab yang sedang dibahas. Ya, namanya ujian bab, yang ditanyakan adalah bab yang sedang dibahas. Tapi nanti di ujung, di akhir, nanti ada semacam UAS, begitu ya, teman-teman, ada ujian akhir semester. Ini kita menyebutnya sebagai summative assessment. Ini mencakup seluruh dari bab 1 sampai bab terakhir. Jadi materi di UAS ini, materinya semuanya yaitu dari bab 1 sampai bab terakhir. Sama, metodenya sama, teman-teman hanya diberi kesempatan 2 kali. Di sini soalnya ada 35 soal. Ya, ini udah saya kerjakan dari 35 soal ini. Saya benar 30, berarti nilai saya ya lumayanlah di atas 70 gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau diulang ini, nilai saya udah di atas 70 Pak, boleh nggak saya ulangi? Boleh, silahkan. Teman-teman dikasih kesempatan 2 kali. Nah, kalau pertanyaan, misalkan pengerjaan pertama nilai saya 80, misalkan. Terus saya ulangi lagi, nilainya malah turun menjadi 70. Jangan khawatir, sistem akan mengambil nilai yang paling bagus, ya, bukan nilai yang paling akhir. Jadi yang akan diambil adalah nilai tertinggi, bukan nilai terakhir. Gitu. Tapi sebelum itu, di sini ada course feedback, ya teman-teman akan diberikan beberapa pertanyaan semacam survei lah, survei kepuasan pelanggan begitu. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai platform ini? Ini dikerjakan dulu ya teman-teman course feedbacknya. Karena kalau course feedbacknya tidak dikerjakan, ini tidak akan aktif. Ya, summative assessment tidak akan aktif. Jadi tolong dikerjakan dulu. Ini semacam survei kecil begitu untuk menilai kepuasan teman-teman terhadap platform yang kita sediakan. Gitu ya.
Oke, saya lanjut dulu. Ini di chatbox ada beberapa pertanyaan, tapi sementara saya lanjut dulu. Nanti kita kembali ke pertanyaan. Nah, ini teman-teman kami berikan waktu maksimum 3 bulan terhitung mulai hari ini. Ya, Pak Raffi hari ini ya mulainya ya, Pak. Iya, Pak. Mulai hari Oke, ini. baik. Jadi teman-teman akan berakhir sekarang tanggal 5 Mei tahun 2024. Teman-teman kita beri kesempatan sampai berarti Juni, Juli, Agustus. Sekitar tanggal 5 Agustus 2024. Teman-teman maksimumnya 3 bulan. Tapi tidak berarti harus 3 bulan selesai. Teman-teman silahkan. Tadi rekornya 9 hari. Silahkan dipecahkan rekor itu ya. Tapi maksimum kami beri waktu teman-teman selama 3 bulan untuk menyelesaikan seluruh materi ini. Cukup ya, saya yakin cukup lah 3 bulan cukup. Ini 3 bulan itu lumayan, tidak terlalu singkat juga tidak terlalu lama, tapi kita sudah memperhitungkan kenapa 3 bulan itu sudah diperhitungkan, jadi harusnya teman-teman selesai, gitu ya. Nah, saya lanjut dulu. Ini tadi yang Pak Ferry sampaikan di awal. Ini untuk teman-teman mempersiapkan atau untuk berlatih wawancara kerja. Ya, untuk berlatih wawancara kerja ini di luar sistem, maaf, di luar batch ya, di luar batch ini, kalaupun teman-teman belum daftar ke batchnya Pak Raffi, tapi kalau teman-teman sudah punya akun dan bisa masuk ke Esa Unggul University di platform Esa Unggul University, teman-teman bisa mengakses ini meskipun tidak masuk ke batchnya Pak Raffi atau Pak Ferry, ya. Jadi ini ditempatkan di luar batch. Jadi teman-teman tidak harus masuk batch, tapi kalau masuk batch akan lebih baik karena materi ini pun nanti ada dari salah satu kompetensi. Tadi satu kompetensinya adalah success in job interview dan ini untuk practice ya, teman-teman bisa berlatih di platform kami. Silakan klik di sini, kemudian klik di start practicing. Di sini start practicing atau tombol warna biru, silakan klik di situ. Jadi nanti teman-teman akan diminta kira-kira jenis pekerjaan apa nih yang teman-teman inginkan. Bebas, silakan diisikan. Ini saya kasih contoh sales dan marketing, mungkin boleh diisi dengan programming, boleh diisi dengan production dan lain-lain, silakan bebas. Teman-teman bisa bisa isi ini. Kemudian pilihnya fresher ya, teman-teman fresh grad yang baru lulus gitu. Ada juga teman-teman yang sudah berpengalaman, silakan ada experience. Tapi saya asumsikan ini semuanya untuk fresh grad ya. Kemudian pilih bahasanya bahasa Inggris dan klik next. Klik next di sini. Nanti teman-teman akan diminta untuk tadi untuk jenis pekerjaan sales dan marketing, ini ada banyak sekali contoh pertanyaan yang mungkin akan ditanya oleh HR ketika teman-teman interview, memasuki tahap interview. Silakan pilih salah satu, atau teman-teman bisa juga mengetikkan pertanyaannya sendiri gitu dah. Kemudian klik next. Nah, klik next, kemudian nanti teman-teman di sini akan ditanya nih, ini AI, ini tokoh AI kami akan bertanya. Jadi bayangkan teman-teman interview lewat Zoom. Kok semua mulut dikatain jelek sih? Boleh Kok semua di-mute, mulut dikatain jelek? boleh di-mute rekan-rekan bila tidak tidak interferensi, boleh di-mute. Oke. Sertifikat gue dikit banget kok, orang-orang banyak aja. Kak Afriliata, boleh di-mute, Kak. Oke, thank you. Nah, di sini teman-teman silakan, ini nanti akan bertanya, sistem AI kami akan bertanya seolah-olah kita bayangkan sedang interview lewat Zoom online begitu ya. Teman-teman akan ditanya lewat Zoom begitu. Kemudian teman-teman di sini akan klik start ya, klik start. Nanti otomatis video akan hidup. Kemudian teman-teman jawab lewat video ya. Kemudian kalau sudah dijawab, klik stop. Klik stop nanti di sini saya tidak tunjukkan semua karena oke. Oke. Sebentar. Nah, klik stop nanti akan dinilai oleh AI. AI akan memberikan feedback terhadap teman-teman nanti artikulasinya kurang jelas misalkan. Nilainya akan dari 1 sampai 5. Di sini belum sempat saya tunjukkan, tapi teman-teman bisa coba. Nanti nilainya dari 1 sampai 5. 1 itu masih perlu diimprove, 5 itu sudah excellent, sudah bagus gitu ya. Teman-teman silakan diulang terus sampai teman-teman nanti merasa confident, merasa pede untuk memasuki tahap interview kerja. Jangan sampai kejadian gitu ya, teman-teman IPK-nya 4, lulusnya cum laude, tapi grogi pada saat interview. Silakan dilatih di sini. Kami memberikan AI teknologi untuk teman-teman membiasakan diri di tahap interview. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Raffi. Oh ya, ini nomor handphone saya ya. Silahkan teman-teman catat. Silahkan teman-teman nanti kalau ada kendala teknis, silahkan jangan ragu untuk bertanya. Insya Allah akan saya reply secepat yang saya bisa. Tapi khusus teknis ya, kok saya tidak bisa login Pak, kok ini gimana lebih ke teknis. Kalau non teknis mungkin bisa ditanyakan ke Pak Raffi atau Pak Ferry, gitu ya. Oke, Pak Raffi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan di chat box ini. Tapi sementara saya kembalikan dulu ke Pak Raffi. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Nana Suryana atas arahan dan penjelasannya. Bila ada yang ditanyakan, teman-teman, silakan. Oke, di chatbox ada beberapa, Pak Raffi punten. Ini tadi Kak Gabriel ya, Kak Gabriel kan udah daftar lewat
lewat lewat apa namanya lewat Google. Oh iya. Harusnya sih bisa gitu, harusnya bisa di join seperti biasa. Tapi in case misalkan in case tidak bisa, berarti mohon maaf Kak Gabriel harus pakai email yang baru lagi. Gitu. Tapi harusnya bisa ya. Tapi nanti coba nanti setelah ini mungkin bisa kontak saya, nanti saya arahkan ya Kak Gabriel ya. Oke, Kak Muhammad Rizky Ilahi, Pak, kalau misalkan diulang terus nilai yang kedua lebih rendah, jangan khawatir, nilai yang akan diambil oleh sistem adalah nilai tertinggi ya, bukan nilai terakhir. Jadi kalau percobaan pertama di asesmen tadi nilai saya 80, kemudian percobaan kedua malah turun jadi 60, maka yang diambil adalah yang 80. Nilai tertinggi, bukan nilai terakhir. Oke. Kak Taufika Hidayah, ini kenapa in progress saya tapi tiba-tiba kepencet. Oh, itu teknis nggak apa-apa, nggak apa-apa Kak, nggak masalah. Kemudian ya klik saja di situ Kak Taufik Hidayah di yang tadi saya buletin ya di tulisan Employability Skill Wadwani Foundation nanti akan mengarah ke materi. Nilai tertinggi, highest grade. Kalau per ini siapa tadi? Wait, Kak Ferry Satrio, kalau nilai individu per ujian, per tes diambilnya nilai tertinggi Kak. Nilai tertinggi. Tapi akumulasi dari semua tadi kan ada 16 tes ya. Setiap bab ada tesnya, berarti ada 15 tes dan di ujung nanti ada sumatif, ada UAS, berarti in total nanti teman-teman akan ada 16 tes. Nah, yang diambil untuk menentukan teman-teman lulus atau tidak itu nilai rata-rata dari semua itu gitu. Jadi rata-rata dari nilai 16 tes itu. Nilai rata-ratanya di atas 70 baru teman-teman dapat sertifikat. Tapi kalau kalau nilai individu setiap tesnya, nilai individu setiap tes baik itu nilai ujian bab ataupun ujian sumatif, itu diambilnya nilai tertinggi. Nilai tertinggi, bukan nilai terakhir, tapi nilai total untuk menentukan teman-teman lulus atau tidak, dapat sertifikat atau tidak adalah nilai rata-rata dari 16 tes itu. Jadi 16 tes dirata-ratakan ya, kemudian diambil minimal 70 gitu ya. Pak, setiap bab harus dikerjakan sekarang tidak, Kak Fidilia Fidilia An-Nazwa, Kakak diberikan waktu 3 bulan, ya tidak harus hari ini, tidak harus sekarang. Kakak diberikan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan semuanya. Oke, apakah full gratis? Nah, ini yang belum saya sampaikan, Kak Rama Novian. Semua yang kami berikan dari Wadwani Foundation semuanya free, semuanya gratis. Tapi tidak berarti teman-teman nggak bayar, teman-teman harus bayar. Bayarnya apa? Bayarnya berupa komitmen. Yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry di awal, teman-teman komitmen. Teman-teman setelah login, punya akun, silahkan kerjakan sampai teman-teman dapat sertifikat. Karena kalau teman-teman hanya login saja, kemudian tidak selesai, habis itu teman-teman pergi entah kemana gitu, nanti secara umum akan mempengaruhi kredibilitas Universitas Esa Unggul di sistem Wadwani Foundation. Karena ini dipantau oleh Wadwani Foundation dari California, ya kami basisnya di California. Setiap partner itu dipantau dari sana. Nanti kalau misalkan teman-teman hanya login saja, tapi tidak selesai sampai mayoritasnya misalkan kok sukses rate-nya Esa Unggul hanya 30%, ini kenapa ini gitu. Nah, itu nanti akan dipantau, ini teman-teman akan sedikit banyak mempengaruhi kredibilitas ESA Unggul University di depan Wadwani Foundation. Sekarang kita sudah jalan batch kedua, batch pertama dulu tahun 2023, alhamdulillah nilainya bagus, sukses rate-nya bagus, teman-teman silakan pertahankan itu, sehingga nanti ke depan kita akan terus berlanjut buat mahasiswa yang lain, gitu ya. Jadi itu bayaran yang kami harapkan. Teman-teman tidak dituntut untuk membayar dalam berupa rupiah atau berupa dolar, tidak, 1 sen pun kami tidak menerima bayaran. Bayaran yang kami harapkan adalah komitmen. Itu ya Kak Rama Novian dan kakak-kakak rekan-rekan yang lain untuk penjelasan mengenai biaya program ini. Pak, apakah nanti akan diberikan rekodnya? Karena tadi saya kendala jaringan. Tadi Pak Raffi sudah ada rekamannya ya Kak? Ya Pak ya. Iya, sudah ada, Pak. Oke baik. Nanti bisa minta ke Pak Raffi mengenai rekaman Zoom kita hari ini. Sudah bisa join? Oke, Kak Gabriel sudah bisa join ya? Oke, siap. Oke, udah Pak Ferry, udah. Saya rasa itu dari chatbox. Kalau teman-teman ada yang bertanya, dipersilakan. Kalau waktu kita masih ada, saya kembalikan lagi ke Pak Raffi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nana atas saran dan tutorialnya. Semoga bermanfaat. Oh ya, nanti ini untuk link absensinya saya share di chatbox ya. Silakan untuk mengisi. Baik, terima kasih atas agenda hari ini untuk Pak Ferial dan Pak Nana. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belum mengisi.
link Waalaikumsalam absensinya warahmatullahi untuk wabarakatuh. mengeklik pada chatbox. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak Nana. Terima kasih Pak Ferry, Pak Raffi, Terima Bapak kasih Ibu Pak dan Nana. rekan-rekan semua. Semoga sukses ya semuanya dapat Amin. sertifikat. Iya. Saya izin live ya Pak Raffi kalau begitu sudah selesai berarti. Oh ya, baik, silakan Oke, Pak. baik, baik. Terima Terima kasih kasih Pak. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So,